kami dari kelompok 4 akan berbagi tentang dasar penggunaan MATLAB. Nama saya Nurul Aulia, saya dari Matematika 34. Apa sih MATLAB itu? Ada yang sudah tahu? Baiklah, MATLAB adalah sebuah bahasa dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk dipakai di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika yang familiar. Penggunaan MATLAB meliputi yang pertama, matematika dan komputasi, pembentukan algoritma, akuisisi data, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe, analisa data, eksplorasi, dan visualisasi, grafik keilmuan, dan bidang rekayasa. Nama MATLAB merupakan singkatan dari matriks laboratorium. Untuk menjalankan MATLAB, yang pertama kita harus membuka aplikasinya terlebih dahulu dengan cara double klik icon MATLAB yang ada di desktop komputer. Setelah MATLAB terbuka, maka akan tampil beberapa fungsi-fungsi dari MATLAB. Yang pertama, current directory. Window ini menampilkan isi dari direktori kerja saat menggunakan MATLAB. Kita dapat mengganti direktori ini sesuai dengan tempat direktori kerja yang diinginkan. Yang kedua, command window. Command window adalah window utama dari MATLAB, digunakan untuk memasukkan perintah program atau command yang akan dieksekusi. Command window merupakan jendela yang berfungsi untuk menuliskan serangkaian instruksi. Tanda pada command window merupakan penanda baris instruksi. Yang ketiga, command history. Kita dapat melihat command history pada desktop dan command history. Pada command history digunakan untuk melihat perintah program atau command yang berfungsi untuk merekam instruksi-instruksi yang pernah dituliskan di command window. Yang keempat, workspace. Workspace berfungsi untuk menampilkan seluruh variabel-variabel yang sedang aktif pada saat pemakaian MATLAB. Apabila variabel berupa data matriks berukuran besar, maka user dapat melihat isi dari seluruh data dengan melakukan double klik pada variabel tersebut. Maka MATLAB secara otomatis akan menampilkan window array editor yang berisikan data pada setiap variabel yang dipilih user. Pada MATLAB dapat dilakukan operasi-operasi aritmetika yang juga dapat dilakukan pada kalkulator seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Contoh dari penjumlahan yaitu misalnya 1 ditambah 2, lalu tekan enter, maka didapatkan hasil 3. Contoh dari pengurangan, misalnya 3 dikurang 2, lalu tekan enter, maka didapatkan hasilnya 1. Pada contoh perkalian, kita dapat menggunakan simbol bintang dengan cara 5 dikali 2, tekan enter, sama dengan 10. Pada pembagian, kita menggunakan garis miring. Contohnya 9 dibagi 3, tekan enter, maka menghasilkan 3. Pada pemangkatan, kita dapat menggunakan contoh 2 pangkat 3
3. Enter. Menghasilkan 8. Pada MATLAB dapat dilakukan operasi-operasi yang ada pada operasi kalkulator, seperti operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Pada operasi penjumlahan, contohnya 2 ditambah 3. Lalu kita tekan enter, sama dengan 5. Yang kedua, pengurangan. Contohnya 5 dikurang 2. Lalu tekan enter, sama dengan 3. Yang ketiga, perkalian. Contohnya 4 dikali 5. Enter, sama dengan 20. Yang keempat, pembagian. Contohnya 7 dibagi 1. Enter, sama dengan 7. Dan yang terakhir, pemangkatan. Dengan cara 5 pangkat 2 sama dengan 25. Saya Hasruniati akan membahas tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan pada matriks. Pertama-tama, ketik A dengan huruf kapital sama dengan tanda kurung siku 1 spasi 2 spasi 3 tanda titik koma untuk pemisah antara baris 1 dan baris yang lain. 4 spasi 5 spasi 6 titik koma 7 spasi 8 spasi 9, kemudian balas dengan tanda kurung siku. Setelah itu enter dan menghasilkan matriks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu matriks B itu B dengan huruf kapital sama dengan tanda kurung siku 3 spasi 2 spasi 1 titik koma 6 5 4 titik koma 9 spasi 8 spasi 7 dan balas dengan tanda kurung siku. Kemudian enter dan menghasilkan matriks 3 2 1 6 5 4 9 8 7. Setelah itu berikan operasi pada penambahan, yaitu dengan mengetik A huruf kapital ditambah B kemudian enter dan menghasilkan matriks 4 4 10 10 16 16. Setelah itu pada operasi pengurangan sama halnya dengan operasi penjumlahan, kita akan menentukan matriksnya. Namanya A huruf kapital sama dengan tanda kurung siku 1 spasi 2 spasi 3 titik koma untuk memisahkan antara baris 1 dan baris kedua. 4 spasi 5 spasi 6 7 spasi 8 dengan membalas dengan tanda kurung siku, kemudian enter. Setelah itu A dikurang B dengan huruf kapital, kemudian enter dan menghasilkan minus 2 0 2 minus 2 0 2 minus 2 0 2. Baiklah, nama saya Ardiana. Saya akan menjelaskan tentang operasi perkalian matriks, di mana matriks A sama dengan 1
terbagi menjadi dua, yaitu perkalian dengan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Perkalian dengan skalar. Matriks skalar K sama dengan 2. Enter. A dikali K di mana A adalah huruf kapital, tanda kali disimbolkan dengan tanda bintang, dan K huruf kecil, kemudian enter, dan mendapatkan hasil 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Kemudian yang kedua yaitu perkalian matriks dengan matriks, itu A dikali B. Di mana A huruf kapital, tanda kali disimbolkan dengan bintang, dan B huruf kapital, kemudian enter. Kemudian mendapatkan hasil 42, 36, 30, 96, 81, 66, 150, 126, dan 102. Saya Yuswati akan melanjutkan materi, yaitu materi determinan matriks. Determinan matriks, kita masih menggunakan matriks yang sama. Untuk mencari determinan matriks itu kita mengerti that kita tidak menggunakan huruf kapital. That buka kurung, D balas kurung. Kita tekan enter, dan kita mendapat hasil yaitu 0. Sekarang materi selanjutnya itu inverse matriks. Masih dengan matriks yang sama. Untuk mencari inverse matriks, kita mengerti INV tidak dengan huruf kapital. INV buka kurung, B dengan huruf kapital balas kurung. Kita tekan enter, dan mendapatkan hasilnya yaitu baris pertama minus 0,4504, 0,9007, minus 0,4504. Baris kedua 0,9007, minus 1,8014, 0,9007. Baris ketiga minus 0,4504, 0,9007, dan min 0,45,4. Materi selanjutnya yaitu trans. Kita untuk mencari trans, kita mengerti trans buka kurung
Hasilnya adalah 15. Materi selanjutnya itu materi transport. Kita menggunakan A aksen. A aksen yang dipakai di sini adalah huruf A kapital dengan koma atas. Terus tekan enter. Hasilnya adalah baris pertama 1, 4, 7, baris kedua 2, 5, 8, dan baris ketiga 3, 6, 9. Baiklah, saya Nurul Hasana akan melanjutkan materi selanjutnya, itu tentang OB MATLAB. Pertama-tama kita menentukan sistem persamaan linearnya, yaitu saya mengambil x tambah y tambah 2z sama dengan 9, 2x tambah 4y dikurang 3z sama dengan 1, 3x tambah 6y dikurang 5z sama dengan 0. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat matriks augmented-nya, yaitu dengan memisalkannya dengan A huruf kapital. Kemudian memasukkan ke dalam MATLAB dengan cara mengetikkan A spasi sama dengan spasi kurang seko spasi 1 spasi 1 spasi 2 spasi 9 spasi titik koma spasi 2 spasi 4 spasi minus 3 spasi 1 spasi titik 2 spasi 3 spasi 6 spasi minus 5 spasi 0 spasi balas kurung seko. Kemudian menekan enter sehingga didapat tulisan matriksnya seperti ini. Langkah kedua yaitu kita melakukan operasi baris untuk membuat 0 elemen di bawah pivot. Pivot baris pertama kolom pertama dengan cara mengetikkan A dalam kurung 2, titik 2 balas kurung sama dengan A dalam kurung 2, titik 2 balas kurung dikurang 2A 2 dikali A dalam kurung 1, titik 2 balas kurung, kemudian kita menekan enter sehingga didapatlah matriks seperti ini. Selanjutnya kita mengetikkan A dalam kurung 3, titik 2 balas kurung sama dengan A dalam kurung 3, titik 2 balas kurung dikurang 3 dikali A dalam kurung 1, titik 2 balas kurung, kemudian menekan enter sehingga didapatlah matriks seperti ini. Selanjutnya kita menjadikan pivot pada baris 2 kolom 2 menjadi 1 dengan cara mengetikkan A dalam kurung 2, titik 2 balas kurung sama dengan A dalam kurung 2, titik 2 balas kurung dibagi 2, kemudian menekan enter sehingga didapatlah matriksnya seperti ini.
Selanjutnya, kita melakukan operasi baris untuk membuat 0 elemen di bawah pisah baris 2 kolom 2 dengan cara mengetikkan A dalam kurung 3, titik 2 balas kurung sama dengan A dalam kurung 3, titik 2 balas kurung dikurang 3 dikali A dalam kurung 2, titik 2 balas kurung, kemudian menggunakan enter. Apabila terjadi error, maka kita periksa apakah tanda titik, koma, atau nilai yang kita masukkan terdapat kesalahan atau tidak. Kita masukkan kembali itu A dalam kurung 3, titik 2 balas kurung sama dengan A dalam kurung 3, titik 2 balas kurung dikurang 3 dikali A dalam kurung 2, titik 2 balas kurung, kemudian menekan enter. Selanjutnya, kita menjadikan pivot pada baris ketiga kolom 3 menjadi 1 dengan cara mengetikkan A dalam kurung 3, titik 2 balas kurung sama dengan A dalam kurung 3, titik 2 balas kurung dibagi minus 0,5, kemudian menekan enter. Dengan melakukan substitusi balik pada matriks yang terakhir, akhirnya didapatlah Z sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan X sama dengan 1. Nama saya Nur Asia S. Di sini saya akan membahas tentang eliminasi Gauss. Pertama-tama kita buat matriks augmented-nya. Misalkan C sama dengan kurang siku 0, 2, 3, 1, titik koma 3, minus 4, 0, 2, titik koma 3, 1, 4, 5, kemudian kurang siku. Di sini titik koma berfungsi sebagai pemisah antara baris satu dengan baris lainnya. Setelah itu enter. Kemudian kita melakukan operasi terhadap matriks C. Pertama, menukarkan baris 1 dengan baris 3 dengan cara mengetikkan C dalam kurung siku 1,3 kurang siku, koma, titik 2 balas kurung sama dengan C buka kurung siku 3,1 kurung siku, koma, titik 2 balas kurung, kemudian enter. Langkah kedua yaitu mengurangi baris 2 dengan baris 1 dengan cara mengetikkan C sama dengan C
buka kurung 2,2 balas kurung sama dengan C buka kurung 2,2 balas kurung dikurang C buka kurung 1,2 balas kurung kemudian enter. Tanda ketiga yaitu menambahkan 2/5 kali baris 2 ke baris 3, baris kedua dikali baris ketiga, dengan cara mengetikkan C buka kurung 3,2 balas kurung sama dengan C buka kurung 3,2 balas kurung ditambah 2/5 dikali C buka kurung 2,2 kemudian balas kurung lalu enter. Setelah memperoleh hasil dari operasi terhadap matriks, dari baris pertama kita mendapatkan nilai X yaitu 1,62 dan dari baris kedua didapatkan persamaan Y sama dengan 0,71 dan dari baris ketiga didapatkan persamaan Z sama dengan -7. Selanjutnya, saya atas nama Muhammad Fahri Rajab akan melanjutkan mengenai aturan Cramer. Pertama-tama kita menentukan dulu matriks A, di mana kita menuliskan A dengan huruf kapital sama dengan buka kurung siku, terus lanjutkan dengan angka 3 spasi 1 spasi 4 spasi titik koma spasi 1 spasi 2 spasi 1 spasi titik koma spasi 3 spasi -4 spasi 6 tutup kurung siku lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari matriks AX, di mana A huruf kapital dan X huruf kecil, lalu sama dengan buka kurung siku 6 spasi 1 spasi 4 spasi titik koma spasi 30 spasi 2 spasi 1 spasi titik koma spasi 8 spasi -4 spasi 6 tutup kurung siku lalu enter. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan mencari matriks AY, di mana A huruf besar dan Y huruf kecil. Terus buka sama dengan kembali buka kurung siku 3 spasi 6 spasi 4 spasi titik koma spasi 1 spasi 30 spasi 1 spasi titik koma spasi 3 spasi 8 spasi 6
tutup kurung siku lalu enter. Selanjutnya matriks AZ, mana A huruf besar dan Z huruf kecil, sama dengan buka kurung siku 3 spasi 1 spasi 6 spasi 3 koma spasi 1 spasi 2 spasi 1 spasi 3 koma spasi 3 spasi min 4 spasi 8 tutup kurung siku lalu enter. Selanjutnya setelah itu kita mencari determinan masing-masing matriks, sama dari determinan A dulu, dimana A terus setelah itu selanjutnya determinan AX dalam kurung A huruf besar dan X huruf kecil kurung enter. Selanjutnya determinan AY, saya tulis determinan dengan huruf kecil, lalu buka kurung A huruf kapital dan Y huruf kecil, tutup kurung lalu enter. Dan terakhir determinan AZ, determinan AZ dimana A tetap huruf besar dan Z huruf kecil, lalu tutup kurung dan enter. Ya, saya akan melanjutkan tutorial MATLAB yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Ya, nama saya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Adlah Syair, dengan biasa dipanggil Aan. Ya, saya kembali ke laptop. Ya, saya akan menjelaskan penyelesaian dengan menggunakan MATLAB. MATLAB menyediakan perintah null untuk menemukan finishing set untuk subspace dari solusinya. Ya, kita akan menjelaskan tentang null. Ya, yang pertama itu kita akan membuat matriksnya dulu. Ya, dengan cara titik A sama dengan kurung siku, ya, ketik angkanya terserah 2 1 4 0 titik koma minus 1 0 2 1 kurung, klik enter, maka keluarlah matriksnya seperti ini. Ya, dan untuk mencari nulnya kita tinggal mengetik ya B sama dengan 0 dalam kurung A, maka hasilnya adalah, ya, inilah hasilnya. Ya, mungkin hanya ini ya yang dapat kami sampaikan mulai dari pemateri pertama sampai pemateri akhir. Ya, cuma ini langkah-langkah MATLAB, dan yang terakhir itu cara menyimpan file, yaitu dengan mengetik file
pilih save WordPress dan klik nama sesuai pilihan Anda. Ya, terserah ya. Kemudian klik save. Selesai. Terima kasih.